untuk rakyat Indonesia, untuk tanah air Indonesia. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah. Bacaan pada hari ini terambil dari Matius 15 ayat 21 sampai 28 dengan tema menghayati rencana kasih Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab hari ini menolong kita untuk menghayati rencana kasih Allah yang senantiasa hadir dalam hidup manusia. Rencana kasih Allah terlalu besar dan luas untuk dipahami manusia. Jika demikian, maka manusia tidak bisa membatasi karya Allah. Perjumpaan Yesus dengan perempuan Kanaan seperti di dalam Injil Matius mengajarkan tentang kasih keselamatan Allah yang menembus batas eksklusivitas bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi memahami bahwa mereka adalah umat yang dikasihi Allah, umat yang diselamatkan, umat yang kudus. Pemahaman ini kemudian melahirkan satu sentimen bangsa dengan menyebut bangsa-bangsa di luar Yahudi itu adalah kafir dan tidak dikasihi Allah. Ungkapan anak-anak dan anjing seperti yang dipakai oleh Injil Matius menjadi buah nyata
akan pandangan eksklusif yang sudah mengakar di tengah bangsa Yahudi dahulu kala. Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita melihat satu ataupun dua keberanian yang dimiliki oleh perempuan Kanaan. Yang pertama adalah satu keberanian bagaimana si perempuan Kanaan ini mengabaikan pernyataan Yesus. Ia tetap bersikukuh untuk memohon kepada Yesus. Bahkan ia mengamini saat Yesus menyebut bangsa lain termasuk dirinya ini adalah dengan istilah anjing. Ungkapan umum yang berkembang di tengah bangsa Yahudi untuk membedakan status mereka dengan bangsa lain. Istilah anak-anak dipakai untuk bangsa Yahudi sebagai anak-anak yang kudus ataupun bangsa yang diselamatkan. Sementara istilah anjing ditujukan kepada bangsa lain yang dianggap kafir dan tidak diselamatkan Allah. Kemudian yang kedua, keberanian yang dimiliki oleh perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan tadi juga memperlihatkan perjuangannya yang tidak mau dipengaruhi oleh status ataupun nasibnya sebagai bangsa kafir. Dengan cerdas, perempuan Kanaan tadi menanggapi perkataan Yesus bahwa seekor anjing pun ikut makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Bagi perempuan Kanaan ini, meski hanya remah-remah, itu sudah cukup untuk mendapatkan kasih kemurahan dari Allah. Inilah yang mendorong dengan jujur dan rendah hati sekaligus berani memohon keselamatan dari Yesus bagi anaknya yang kerasukan setan. Sikap dan perjuangan perempuan inilah yang dipandang Yesus sebagai bentuk iman yang besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih keselamatan Allah diberikan kepada seluruh ciptaannya tanpa memandang, tanpa adanya batasan-batasan ataupun status sebagai umat pilihan ataupun umat yang kudus dan suci. Batasan-batasan itu sebenarnya timbul dari cara berpikir manusia itu sendiri. Terlalu sempit jika Allah hanya dibatasi oleh cara berpikir manusia, bahkan cara Allah dalam bertindak untuk berkarya, menyatakan kasih-Nya seringkali tidak sesuai dengan pikiran dan pengertian manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama jangan sampai kita membatasi karya Allah yang sejatinya dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Marilah kita belajar dari seorang perempuan Kanaan yang berani mempunyai rasa terdorong untuk beriman kepada Allah dan taat kepada jalan Allah. Dan yang kedua, kita berani menyatakan, kita berani memahami bahwa kasih Allah diberikan kepada seluruh manusia tanpa ada batasan, tanpa memandang status kita. Dan yang ketiga, marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa rencana Allah tidak dapat diselami oleh pikiran dan pengertian manusia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.